Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, saya pernah bikin video untuk kalian semua yang hubungannya sudah selesai dengan seorang narsistik, tetapi kalian masih punya atau masih berada di dalam fase di mana kalian merasa sangat marah kepada si narsistik. Kalian ya dikuasai oleh rasa dendam yang luar biasa besar yang membuat kalian ingin menyakiti si narsistik. Saya sudah bikin videonya untuk kalian semua, tetapi masih ada dari teman-teman tuh yang masih merasa videonya itu tidak bisa memberikan alasan yang logis ya tentang mengapa kalian tidak boleh menaruh dendam atau melanjutkan atau melampiaskan dendam kalian kepada si narsistik. Kalian berkata bahwa, "Abang, saya ingin penjelasan secara logis ya atau secara masuk akal. Kenapa saya tidak harus atau tidak boleh melampiaskan dendam saya kepada si narsistik? Tolong jangan jelaskan dari sisi rasa, dari sisi moral, dari sisi agama misalnya, tetapi jelaskan secara logika kenapa kalau saya ya melanjutkan dendam saya untuk menyerang si narsistik, itu kemudian akan menghancurkan diri saya sendiri." Teman-teman, hari ini kita akan membahas secara logis ya kenapa ketika kamu memutuskan untuk melampiaskan dendam kamu kepada si narsistik, walaupun misalkan kamu berhasil menyakiti si narsistik, tetapi bila kamu berhitung, yang kamu keluarkan itu jauh lebih merugikan bagi kamu daripada hasil yang kamu dapatkan ketika kamu berhasil menyakiti si narsistik. Semoga video ini bisa memberikan pandangan kepada kalian bahwa melangkahlah ke depan, itu akan jauh lebih baik daripada kalian berkutat dengan dendamnya kalian. Oke? Yang pertama, teman-teman. Kalian tahu kan, kalau seorang narsistik itu, mereka tuh hidup dari konflik dan drama. Mereka tuh butuh konflik dan drama, karena dari situlah mereka merasa bahwa mereka itu adalah sesuatu. Mereka merasa besar dari segala macam konflik dan drama. Jadi, dia itu sebenarnya berharap kalian itu dendam kepada dia. Dan kemudian mencoba membalaskan dendam kalian kepada dia. Karena ketika kalian membalaskan dendam kepada dia, artinya kalian akan menciptakan konflik-konflik baru dan drama-drama yang baru. Jadi ketika kalian sendiri sangat sengsara, ketika kalian merasakan konflik dan drama, dia menikmati konflik dan drama. Artinya, ketika kalian berpikir bahwa dengan konflik dan drama yang kalian ciptakan akan menyakiti dia, sebenarnya itu menusuk kalian sendiri. Dan itu memberikan kesenangan bagi si narsistik. Semakin kamu menciptakan konflik-konflik baru untuk menyakiti dia, semakin berkembang dia, dan semakin dia merasa penting, dan semakin dia merasa hidup. Jadi secara logis, kamu akan sangat rugi ketika kamu memutuskan untuk menyerang seorang narsistik, untuk melampiaskan dendam kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak dari kalian itu yang berpikir bahwa kalau saya menyakiti dia dan berhasil, itu akan bikin dia sadar. Kalau saya bisa bikin dia merasakan sakit seperti yang saya rasakan, itu mungkin bisa bikin dia merasa bahwa dia nggak boleh melakukan itu lagi dan membuat dia tersadar. Kalian nggak akan pernah bisa melakukan itu kepada seorang narsistik. Karena mereka tidak berpikir selayaknya orang normal. Ketika kamu berpikir serangan yang kamu lakukan kepada dia akan membuat dia sadar, itu justru bikin dia sebaliknya. Seorang narsistik ketika dia diserang, dia merasa dirinya adalah korban. Dan secara logis, dia akan semakin merasa bahwa dia itu adalah seseorang yang teraniaya dan seorang pahlawan. Jadi, semakin kalian berusaha menyakiti dia, semakin jahatlah dia dalam versinya dia. Semakin dia merasa bahwa dia orang yang teraniaya dan tersakiti. Jadi kalau kamu berpikir kamu akan merubah dia dan membuat dia sadar dengan serangan kamu, secara logis kamu nggak akan mencapai hal tersebut. Semakin sakit kamu, semakin dia akan merasa bahwa saya ini adalah seorang korban yang teraniaya. Jadi pembalasan dendam kepada seorang narsistik itu tidak akan menyadarkan mereka dan tidak akan membuat mereka berubah, tetapi justru sebenarnya akan membuat mereka semakin jahat. Yang berikutnya, ingat, seorang narsistik sangat suka dengan perhatian.
Ketika kamu mencurahkan dendam kamu kepada dia, artinya kamu memberikan perhatian kamu kepada dia. Walaupun perhatian itu negatif, itu tidak masalah bagi seorang narsistik. Bagi seorang narsistik, perhatian negatif ataupun positif itu tidak masalah. Selama kamu memberikan perhatian, berarti dia adalah seseorang yang penting. Dan itu yang dia harapkan dari kamu. Ketika kamu berpikir bahwa ketika kamu melampiaskan dendam kepada dia, artinya kamu melampiaskan kebencian kepada dia, seorang narsistik berpikir bahwa kamu masih menganggap dia seseorang yang penting. Dan dia berpikir bahwa kamu masih punya perasaan terhadap dia. Jadi, pikiran kamu yang mengatakan bahwa aku ingin menyampaikan kebencianku kepada dia, itu ditangkap oleh seorang narsistik dengan cara yang berbeda. Dia berpikir sebaliknya bahwa kamu masih punya perasaan kepada dia. Yang berikutnya, kamu tahu nggak kalau kamu masih konsisten menyerang si narsistik untuk melampiaskan dendam kamu, itu justru menguntungkan si narsistik dan bisa dia pakai untuk memanipulasi korban yang baru. Kamu justru tanpa sengaja membantu si narsistik untuk menjerat suplai barunya dia. Usaha-usaha kamu untuk menyerang si narsistik akan dipergunakan oleh si narsistik sebagai alat untuk mentriangulasi antara kamu dan suplai barunya dia. Dia akan berkata kepada suplai barunya dia bahwa ini ada seseorang dari masa laluku yang belum bisa move on dan tergila-gila kepadaku dan mengejar-ngejar aku. Kamu lihat bagaimana dia selalu menyerang aku. Dan kalian tahu, si narsistik akan memainkan kartu playing victim. Dia akan berkata kepada suplai barunya bahwa dia adalah pihak yang teraniaya. Dan ketika kalian begitu mencurahkan energi kalian untuk menyakiti si narsistik, suplai barunya akan percaya akan kisah yang dikatakan oleh si narsistik kepada dia. Sehingga itu akan membuat suplai barunya itu terjebak kepada si narsistik. Artinya, ketika kalian fokus untuk menyerang si narsistik, kalian membantu si narsistik untuk mendapatkan suplai barunya dia. Jadi, teman-teman, sebenarnya kesalahan fatal bagi kalian yang masih menyimpan dendam kepada seorang narsistik, kalian tuh masih berpikir bahwa seorang narsistik itu berpikiran hal yang sama dengan kalian. Ketika kalian menyakiti dia, kalian berpikir dia akan berpikir seperti kalian ketika kalian disakiti. Padahal mereka itu berpikir dengan cara yang berbeda, dengan sudut yang berbeda. Yang mana kemungkinan besar kamu tidak akan pahami cara berpikir mereka. Dan ingat, mereka tidak punya self-refleksi diri seperti kamu. Mereka juga tidak punya kesadaran untuk mengakui kalau mereka itu bersalah. Jadi apapun yang kamu lakukan, yang kamu pikir akan menyadarkan mereka, itu tidak akan pernah berhasil. Sekali lagi, ketika kamu berpikir akan menyakiti seorang narsistik untuk melampiaskan dendam kamu sebenarnya tidak akan berhasil menyakiti mereka karena mereka menikmati konflik yang terjadi dengan kamu. Yang ada hanyalah kamu akan menyakiti diri kamu sendiri dan apapun hasil yang kamu dapat itu tidak akan sebanding dengan keadaan mental kamu. Satu-satunya cara kamu menyakiti seorang narsistik hanyalah meninggalkan dia, mengabaikan dia, tidak menunjukkan kepada dia bahwa dia adalah seorang yang penting. Sesimpel itu dan sesederhana itu. Pergilah dari seorang narsistik, cobalah berdamai dengan dendam kalian. Kalian tidak harus selalu memaafkan mereka, tapi jangan terjebak dengan dendamnya kalian, karena itu hanya akan menyakiti diri kalian sendiri. Ingat, menyimpan dendam itu sama dengan kita meminum racun. Kita yang minum, kita yang sakit, tetapi kita berharap orang lain yang merasakan akibatnya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.